Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat jelaskan adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan dari Madinah ke Sam. Tapi sebelum sampai di Sam, di perbatasan menuju Sam, ketika itu Umar bin Khattab mendapatkan kabar ada wabah, ada virus penyakit yang cukup mematikan. Itu wabah taun sedang melanda negeri Sam ketika itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berhenti di perbatasan itu. Lalu kemudian gubernur Sam yang juga sahabat setianya Umar bin Khattab yang bernama Abu Ubaidah ibnu Jarrah pergi datang ke perbatasan untuk berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu ketika itu Umar bin Khattab meminta pendapat orang Muhajirin, orang Ansor, dan orang yang ikut dalam Fathul Mekah. Termasuk ketika itu gubernur Sam yang bernama Abu Ubaidah ibnu Jarrah menyarankan kepada Umar bin Khattab agar segera memasuki kota Sam. Sesungguhnya wabah penyakit itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika itu Abdurrahman bin Auf mengatakan dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar sebuah penyakit, sebuah wabah menimpa sebuah negeri, maka janganlah kalian berkunjung ke sana. Tetapi apabila negeri kalian ditimpa oleh wabah penyakit tersebut, maka jangan pula kalian keluar dari negeri kalian itu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka terjadilah diskusi, terjadilah perbedaan pendapat ketika itu. Tapi dengan keluarnya hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Auf ini, lalu Umar bin Khattab kembali menuju kota Madinah. Lalu kemudian saudara-saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada gubernur Sam Abu Ubaidah ibnu Jarrah supaya pergi ke Madinah, supaya pergi ke kota Madinah, di mana ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berada. Tapi surat Umar bin Khattab tersebut dibalas oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah bahwa dia akan tetap setia bersama rakyatnya, hidup atau mati, berada di negeri Sam ketika itu. Dia menyatakan tidak akan pergi ke Madinah, dia hidup dan mati bersama rakyatnya. Pada saat itu hampir separuh dari penduduk Sam, sekitar 20.000 orang meninggal karena wabah penyakit taun ini. Tetapi Abu Ubaidah ibnu Jarrah mengambil sebuah keputusan, dia akan hidup dan mati bersama rakyatnya di Sam. Lalu kemudian tak lama setelah itu Umar bin Khattab mendengar kabar, mendengar berita bahwa sahabatnya gubernur Sam Abu Ubaidah ibnu Jarrah, bahkan Mu'az bin Jabal dan sahabat-sahabat lainnya meninggal karena wabah penyakit taun di negeri Sam ini. Kesedihan yang amat mendalam. Masya Allah. Oleh karena itu saat ini kita masyarakat Indonesia, bahkan bumi ini, hampir seluruh negara di bumi ini ditakutkan, digemparkan oleh sebuah virus, sebuah wabah namanya indah tetapi mematikan, tidak nampak tetapi jelas. Apabila dia menghinggapi seseorang, maka besar kemungkinan kita akan meninggal dunia, ibadah Allah. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita mesti mensikapi ini dengan bijak. Yang pertama, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah taala, banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai wabah penyakit ini atau virus ini. Di antaranya dalam hadis ceritakan oleh Anas bin Malik, berdoalah kepada Allah taala. Di antara doa itu berbunyi, Allahumma afini fi badani, ya Allah sihatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sihatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sihatkanlah penglihatanku. Masya Allah. Berdoalah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sikap kita sebagai umat Islam, kita sunnahkan untuk memakan buah kurma ajwa setiap pagi. Ini menunjukkan sebagai umat Islam kita mesti mengatur pola makanan dan minuman yang sehat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa,
waktu pagi, maka pada hari itu Allah selamatkan dia dari bahaya racun dan bahaya tukang sihir. Masya Allah. Makalah 70 buah kurma setiap pagi. Ini sunnah Nabi SAW. Tentu di samping makan minuman yang teratur, yang sehat. Yang ketiga, sebagai umat Islam dalam menghadapi musibah dan bencana ini, kita mesti melaksanakan kunut nazilah. Pada tahun keempat hijrah pada bulan Safar, Nabi SAW mengutus 70 sahabat beliau, penghafal Al-Quran. Lalu kemudian 70 sahabat ini dibunuh oleh orang-orang kafir ketika itu. Lalu selama sebulan dalam solat 5 waktu, Nabi SAW, baik itu solat subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya, Nabi SAW melaksanakan kunut nazilah. Maka dalam kondisi penyakit wabah virus corona yang hari ini menghantui negeri kita ini, maka sewajarnya setiap pengurus masjid, imam masjid mengajak jemaah masjid untuk melaksanakan kunut nazilah. Yang keempat, sikap kita terhadap umat Islam. Kita mesti memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat bagi kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, siapa yang naik ke atas tempat tidurnya lalu dia membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya, maka Allah akan menjaganya dan terhindar dari godaan syaitan. Lalu kemudian yang kelima, kita mesti sebagai umat Islam ini, ibadah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya saudara-saudara kita yang hari ini di mana negeri yang asal muasalnya tertimpa oleh virus corona ini, yang justru mereka sebagian besarnya bukan orang-orang Islam tapi orang-orang ateis, tetapi mereka ketika terjadi wabah penyakit menimpa negeri mereka, justru kabarnya mereka datang ke masjid. Tetapi apa yang terjadi di negeri ini? Ada pula anjuran supaya kita jangan pergi ke masjid. Tidak usah sholat berjamaah, tidak usah sholat Jumat, cukup di rumah saja. Kondisi demikian ibadah Allah boleh kita lakukan manakala negeri kita betul-betul terancam. Tetapi pada saat ini untuk kondisi Provinsi Riau, alhamdulillah, informasi yang kita dapatkan dari pemerintah, insyaallah ta'ala Riau sampai saat ini, setakat ini, dalam kondisi seperti ini, sepertinya menurut kami bahwa kelonggaran untuk tidak pergi sholat berjamaah ke masjid dan untuk tidak pergi sholat Jumat itu belum pas untuk kondisi Riau saat ini. Justru sebaliknya, kalau corona ini sebuah penyakit yang mematikan, kita segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memperbaiki tauhid kita. Maka segera kita ke masjid, jangan tinggalkan masjid. Tetap kita laksanakan sholat Jumat, kita tetap laksanakan sholat berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah terjadi virus wabah yang mematikan. Seperti yang kita sampaikan tadi, 20.000 orang meninggal, separuh penduduk Sam. Tapi Umar bin Khattab tidak memberikan kelonggaran dan tidak menganjurkan kepada umatnya, kepada masyarakat, kepada itu, ketika itu boleh untuk tidak meninggalkan sholat Jumat atau boleh tidak berjamaah. Tapi Umar bin Khattab tidak memberikan kelonggaran. Umatnya beliau ajak tetap melaksanakan sholat Jumat dan tetap melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan ketika dalam kondisi perang pun, perang militer yang mengancam jiwa kita, kita juga diharuskan untuk melaksanakan sholat Jumat dan melaksanakan sholat berjamaah, tentu dengan cara-cara yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk kondisi Provinsi Riau saat ini, tentunya sambil kita menunggu informasi dari pemerintah, untuk saat ini di Provinsi Riau hendaklah kita tetap melaksanakan sholat Jumat dan tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus virus corona ini kita boleh khawatir, kita boleh cemas, tapi jangan terlalu ibadah Allah. Oleh karena itu kita terus monitor, mencari informasi, mendengarkan informasi-informasi dari pemerintah. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin dan juga seluruh masyarakat secara umum, mari kita kurangi bepergian keluar dari rumah hal-hal yang tidak perlu,
hal-hal yang tidak penting, berkumpul, bertemu dengan orang-orang asing tidak perlu, ke luar negeri, keluar daerah tak perlu. Tapi segera mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi perlu diingat, masjid jangan ditinggalkan. Wallahu alam. Kami Haji Zulhusni Domo, Ketua Umum Forum Umat Islam MUI Provinsi Riau, mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan negeri kita dari musibah dan bencana. Allah jauhkan rakyatnya dari berbagai wabah, virus, penyakit corona ini khususnya, dan penyakit-penyakit lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.